Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih, daun sujinya nggak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih tempatnya tuh mewah tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys. Jadi kita bisa cobain. Tuh anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Tokonya bikin kalap mata deh. Soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebake roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini fillingnya abon, full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut banget. Lanjut mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung guys. Pisangnya ini premium pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem. Bahkan ada yang fillingnya pakai durian loh. Unik banget deh. Jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat guys. Ini juga bisa buat cemilan guys. Almond pastry, kulit pastry yang diolesin mentega ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Surabaya itu agak lain ya guys. Orang-orang di sini tuh kalau malam pada cari es kacang hijau, bukan cari anget-anget. Itu tuh bukti kalau di Surabaya ternyata meskipun malam masih ada matahari guys. Panas banget. Emang agak lain kota yang satu ini. Tiap malam udaranya tuh pengep guys, panas. Semua orang tuh pada kepanasan guys. Dan untuk dapetin es kacang hijau ini harus ngantri lama. Namanya tuh es kacang hijau manme. Mereka tuh bukannya cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Ini baru buka bentar aja udah pada habis guys. Untung bubur kacang hijau dan ketan irengnya masih kebagian. Karena biasanya tuh bisa pakai kelapa muda dan bahkan durian. Kalau di kota lain pasti disajiin panas ya. Tapi kalau di Surabaya ditambahin es batu guys. Panas banget guys. Akhirnya dapat juga es kacang hijaunya. Setelah antri yang panjang dan panas banget akhirnya dapat juga. Ini tuh pakai santan yang gurih gitu. Jadi kawin banget sama bubur kacang hijau dan ketan hitamnya yang legit. Kacang hijaunya tuh melenus-melenus, pulen banget guys. Heran Mimin kok bisa ada ya bubur kacang hijau seenak ini. Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Ini sih definisi Lombok dibaksoin ya guys. Cabai rawitnya gendut-gendut, serempol ini. Makan bakso di sini beneran kayak uji nyali, debus. Sekali suap aja udah bikin kolaps guys. Kalau pengen tahu bakso yang pakai rawit-rawit utuh pertama kali tuh ya ini guys, bakso tetelan kuah Lombok namanya. Cabang pertamanya di Singosari, udah legendaris banget. Sampai sekarang konsisten bikin bakso kuah Lombok, terus buka cabang di Pasar Tawangmangu, Malang. Tuh kan kalau kasih tetelan juga gede-gede guys. Varian bakso mereka tuh banyak banget. Jadi Mimin pesen campur, hasilnya semangkok penuh kayak gini. Terus disiramin kuah rawit mereka yang melimpah kayak gini guys. Ini ya saking melimpahnya, kalian sekali nyendok aja itu rawit utuhnya pasti ngiku. Cabai rawit tuh kalau direbus kenapa makin pedes ya. Tapi jujur aja ya, kuahnya tuh mantep, ngaldu banget. Menantang maut Mimin guyurin sambel lagi nih. Aduh agak nyesel juga ya, karena kuah rawitnya udah luar biasa pedes masih ditambahin sambel. Ya ampun, ini sih menantang maut. Makan sambel plus rawit sampai bikin batuk-batuk. Tetelannya Mimin guyurin sambel lagi guys. Penampakannya kayak gunung berapi meletus ya, serem. Tetelannya ini mantep banget guys. Buset, fase ini tuh kepala dan kuping Mimin udah panas. Tapi
beneran deh, baksonya tuh enak banget, berdaging dan murah. Kalian yang pecinta pedas, Mimin tantangin deh makan di bakso tetelan kuah Lombok. Seafood, Bali, nasi goreng, Surabaya, bakmi, Jakarta Barat, bakso, Malang lah, gorengan, Jogja, nasi campur, nasi campur, Madura guys. perkopian duniawi, Kopian Tuku. Tuku. kota mana? Jakarta guys, Tuku. Oke. Dessert, Dessert Jakarta Selatan sih. perkambingan, Tegal lah. bubur ayam, Bubur ayam. Bubur ayam Bandung sih. ayam goreng, Ayam goreng Semarang, Pak Supar. persambelan duniawi, Surabaya guys. Mantap. perbabian, Bali lah. lontong sayur, Lontong sayur Jakarta. sayur asem, Sayur asem Tegal. Tegal lover, Tegal. nasi kuning, Nasi kuning Ambon. Ambon, perdimsaman, Dimsaman Bandung lah. es jeruk, terenak. Es jeruk Cirebon. Wah, pecel. Pecel Surabaya guys. Surabaya. Tempe. Tempe Malang lah. Malang number one. Tahu, ayo tahu. Tahu Bandung. Sop buntut, Sop buntut Pak Supar Semarang. gudeg. Gudeg Semarang sih. Sayur asem, oh udah tadi ya. Mie ayam, Mie ayam. Gak suka mie ayam guys. Jakarta sih. Jakarta aja. peracian, Bandung lah. Nomor 1. Pasti udah negatif thinking duluan kan lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys, jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys, malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget, dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu dan namanya juga baceman, pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian. Minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys. Semanis orang Jogja. Tapi walaupun emang manis, masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam, makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya itu yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus buruan samperin. Ini bukan bak cucian isi baju ya, tapi malah dibuat nyuci pentol. Tuh seember penuh kayak gini guys pentolnya. Terus kalau udah tuh diisiin ke pancinya kayak gini. Mimin juga bantuin jualan dong. Nih kenalin guys, nama beliau tuh Pak Kris. Beliau ini punya gerobakan bakso dan cilok. Nah ini tuh pentolnya baru jadi guys. Bikinnya emang dadakan gitu di tempat. Setelah udah jadi terus dimasukin deh ke pancinya. Bakso dan cilok Pak Kris ini tuh biasanya buka pas malam hari sampai subuh. Mangkalnya tuh di daerah Jalan Kertanegara depan Galaxisius Malang. Tiap malam tuh rame banget dan kita bisa ambil sendiri. Ini ya Mimin tuh ngambilnya ngawur aja guys, gak ngitung. Dan sebanyak ini, masa kata bapaknya cuma 5.000 aja. Ya ampun, jadi kasihan Mimin dapat untungnya dari mana coba. Cobain polosan dulu ya. Jujur ini tuh kayak berasa makan bakso aci guys. Guyurin sambelnya yang banyak dan saus sampai merah. Masih gak habis pikir sebanyak ini cuma 5.000 rupiah. Beneran mirip bakso aci yang ada di Bandung. Pentolnya kenyal-kenyal dan kuahnya tuh gurih guys. Yuk guys, kalian larisin juga dagangan Pak Tris ya. Cowok, soto Purwokerto kemarin kan dapat 2/10. Nah kalau soto Padang ini nilainya berapa? 10/10 lah. 10/10. Ya. Wah, berarti approve guys by Mimin cowok guys. Soto Padang terenak
enak soto Padang Pak Munaf. Lokasinya ada di Jalan Terusan Kawi nomor 4. Jadi kalau soto Padang tuh dagingnya digoreng dulu guys. Tuh. Di sini tuh soto Padangnya cuma 15.000 dan kalau 25.000 udah dapat iga guys satu. Jadi kakaknya ini tuh perantau dari Padang ya guys. Udah pasti otentik. Dulu jualannya di samping DNR Suhat ya, dan sekarang tuh pindah. Mimin langganan soto Padang di sini sejak tahun 2016. Panas mantep banget guys. Untuk rasanya sih dominan rempah, tapi sensasi segernya tuh masih ada kok. Dan kuahnya sedikit oily. Nah yang ini yang iga guys. Tuh iganya tuh gede banget loh. Tuh. Wow. Terus kerupuknya harus pink kayak gini guys. Kombinasi kriuk-kriuknya daging goreng dan kerupuk Padang. Terus juga ada daging iga yang tebel dan ngeprul. Masya Allah tabarakallah, ini tuh enak banget. Pantesan dapat rating 10/10 dari Mimin cowok. Terus mereka tuh juga jual lontong sayur, dan ini tuh terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup. Soalnya pakai rempah Padang, dan lagi-lagi iganya tuh sejumbo itu. Teksturnya lembut banget. Untuk dessertnya ada rujak buah khas Padang. Jus samperin soto Padang Pak Munaf. Guyurin sambal cauut sebanyak ini. Wah ini sih uji nyali guys. Mimin tuh mau buktiin kalau Mimin kuat makan sambal di sini guys. Katanya banyak yang gak kuat sama sambal di sini, terutama sambal tempongnya. Bahkan ya orang-orang tuh bisa tumbang loh gara-gara sambal tempong di sini. Nih Mimin pesen yang cakalang plus sambal ekstra. Gak lupa Mimin pesen sambal cuminya yang hitam, Mimin tumplekin semuanya. Dan primadonanya ini nih guys, dadar jagung yang gede banget ukurannya. Wow, cuminya tuh gendut-gendut. Dan ini sambalnya emang bener-bener dar-dar-dor banget guys pedesnya. Baru beberapa suap aja tangan Mimin ini udah panas banget loh guys. Sumpah pedesnya bikin gak konsentrasi lagi, bikin garuk-garuk kepala. Beneran dong tenggorokan Mimin sampai sakit. Untung aja Mimin kalau kemana-mana bawa Kultopia. Biasanya kalau lagi kepedesan parah Mimin minumnya Kultopia guys. Perpaduan rasa lemon dan lime yang nyegerin dan mengandung mineral alami untuk mencegah dan mengatasi panas dalam kayak gini. Langsung aja nih Mimin minum Kultopianya. Wah enaknya guys, tenggorokan Mimin langsung lega. Wow. Apalagi ini Mimin minumnya dingin-dingin guys, langsung mengalir dingin di tenggorokan. Full seketika panas dalam Mimin gara-gara sambal yang pedesnya kayak setan itu. Kalau mau lanjut makan jadi gak worry lagi. Emang wajib banget deh bawa Kultopia kemana-mana. Stay cool with Kultopia. Jenis soto paling enak yang ada di Indonesia tuh cuman soto Betawi, no debat. Jeroan dan dagingnya digoreng dan kuahnya tuh kuah susu guys. Buat kalian yang suka soto Betawi Haji Husen tapi sering kehabisan, mending ke soto Jakarta M. Abbas ini deh. Mimin jamin ini counternya guys, jam bukanya tuh lebih lama. Terus jeroannya tuh lebih lengkap banget. Ada usus, paru, lidah, kikil, dan babat. Semuanya tuh digoreng dan stoknya melimpah guys. Nah setelah itu disiramin kuahnya yang terbuat dari campuran antara susu dan santan. Dan pastinya rempah-rempah yang cuman orang Betawi doang yang tahu. Tuh guys, bedanya di sini tuh warna kuahnya agak sedikit merah ya. Seporsi Mimin pesen yang campur dan dapat sebanyak ini guys, semangkok. Udah gitu potongannya juga gede-gede lagi. Gila guys, paru gorengnya tuh gak ada obat, masih kres-kres nyes walaupun kena kuahnya. Mimin langsung tuangin aja deh jadi satu sama nasinya. Potongan tomat dan empingnya juga melimpah. Gak lebay ya kalau Mimin nyebutnya ini soto paling enak di Indonesia. Wah ini sih rate-nya 1000/10. Please kalian harus samperin soto Jakarta M. Abbas ini ya guys. Lokasinya di tendaan.